Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertoyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Yang terhormat para Dewan Juri dan Panitia Pelaksana Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4, serta teman-teman peserta lomba yang saya cintai. Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta hari ini, seraya mengucap syukur rasa angayu bahagia kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ajaran Dharma di semesta ini. Pada kesempatan yang baik kali ini, Dharma Tiang yaitu mengikuti lomba Dharma Wacana Arjuna Digital merupakan wadah yang sangat baik bagi generasi Hindu untuk berbuat hal positif di era pandemi melalui media teknologi. Umat sedharma yang berbahagia, kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita tidak saling menyayangi, maka tidak ada cinta di antara kita. Karena itu, demi mendapat cinta umat sedharma, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Imade Ram Yudhistira, bukan seorang raja, hanya manusia biasa saja. Dilahirkan di desa Purwosari, tanah subur bersari, di Sulawesi Tengah. Saya hidup dalam keluarga kecil, melewati jalan yang kadang tak berhasil. Tetapi saya percaya Tuhan adalah andil dari segala adil. Sehingga karena kehendak beliaulah saya berkesempatan menjadi bagian dari lomba Dharma Wacana Arjuna Digital di tahun 2021 ini. Salam kenal dari Tiang, generasi Hindu dari Sulawesi Tengah. Salam Pancasila. Umat sedharma yang berbahagia, kita hidup yang katanya dari nenek moyang seorang pelaut. Maka negara ini, bangsa ini adalah kapal bagi semua generasinya. Di kapal yang telah berumur 75 tahun, dalam berlayar mengharungi kehidupan, kapal kita penuh dengan penumpang berbagai rupa. Baik itu suku, agama, tradisi, dan budaya dari Sabang sampai Merauke, yang didasari oleh ideologi luhur, yaitu Pancasila. Setelah sekian lama berlayar mengharungi kehidupan, kita saat ini berlayar di era modern. Dalam menghadapi ombak kehidupan di era modern yang ditambah dengan guncangan dari pandemi COVID-19 saat ini, bahkan jauh sebelum itu, masyarakat penghuni kapal kita kadang tidak lagi menghormati perbedaan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kepercayaan atau agama. Kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial, benturan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Kita sering menyaksikan bentrokan antara pemahaman keagamaan dengan ritual budaya lokal, penolakan pembangunan rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, penolakan pemimpin hanya karena beda agama. Hal-hal seperti inilah yang dapat memicu konflik, disharmonisasi pada kapal kita di era modern ini. Bagaimana negeri ini akan mampu maju dan bersaing dengan negara-negara lain kalau kita hanya sibuk membahas perbedaan, lalu mencari siapa yang terbaik, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam beragama. Umat sedharma yang berbahagia, bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Apakah agama ini merupakan alat untuk menjelekkan satu sama lain? Apakah agama adalah sekat atau pemisah bagi kita sebagai penganut agama yang berbeda? Atau beragama adalah sesungguhnya meyakini kepercayaan kita dan menganggap yang lain adalah sesat? Atau sebenarnya beragama
Agama itu sendiri adalah rel menuju kebahagiaan bersama, untuk capai cita-cita kita bersama menuju Indonesia maju. Permasalahan mengenai agama sangatlah penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang beragama tanpa menjelekkan agama. Karena itulah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema moderasi beragama. Umat sedharma yang berbahagia, kita sering mendengar kata moderasi beragama. Saat ini kita akan bahas apa itu moderasi beragama dan apakah dalam Hindu ada ajaran untuk mendukung moderasi beragama tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Moderasi beragama atau moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderasya yang memiliki arti tidak berlebih-lebihan alias sedang atau seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa moderasi pengurangan sikap kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka akan merujuk pada istilah pengurangan kekerasan serta penghindaran keekstriman akibat cara pandang dan praktik beragama. Lalu bagaimana yang dikatakan ekstrim dalam beragama? Menurut Siar Kementerian Republik Indonesia, dalam bidang moderasi beragama, dikatakan ada 3 patokan untuk dikatakan orang tersebut ekstrim dalam beragama. Yang pertama, dianggap ekstrim apabila seseorang atas nama agama merendahkan harkat mulia kemanusiaan. Kedua, dianggap ekstrim apabila atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama, padahal kesepakatan tersebut menuju keselamatan bersama. Ketiga, dianggap ekstrim apabila atas nama agama seseorang sengaja untuk melanggar hukum. Jadi, teman-teman, orang yang dengan sengaja melakukan ketiga hal tersebut atas nama menjalankan ajaran agama dapat dikatakan ekstrim atau melebihi batas dalam beragama. Umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu haruslah menyadari bahwa moderasi beragama adalah cara kita sebagai umat beragama untuk menjaga Nusantara kita yang penuh dengan keberagaman ini, sehingga mampu hidup rukun dan damai. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat melaksanakan swadharmaning manu utama dengan baik. Filosofi ajaran ini adalah bagaimana kita menghayati perasaan orang lain. Ketika kita mengejek, mencela agama orang lain, maka kita, agama kita juga tercela. Maka ajaran Tatwam Asi ini sangat sejalan dengan moderasi beragama. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana ketika agama kita dinistakan, dijelekan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membalasnya? Jawabannya berada pada kitab Sarasa Muscaya, Sloka 317, yang berbunyi, Ne papa prati papah, siat sadurwo sadebawet, atmanaiwo hatah papo ya papam, kartu micati. Artinya, walaupun perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap dirimu, perbuatan seperti orang sadu hendaknya sebagai balasanmu. Jangan sekali-kali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sangat jelas kita diartikan bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama halnya ketika kita dilempar dengan segenggam batu, jangan diam, segera balas lempar ia dengan sekuat tenaga, dengan cinta kasih dan kasih sayang. Demikian ajaran Tatwam Asi mengajarkan, ketika kita menyakiti orang lain berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Begitu pula ketika menyayangi orang lain berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Lalu bagaimana ketika perbuatan menistakan agama itu tidak dapat dimaafkan begitu saja? Tenang teman-teman, kita hidup di kapal hukum, kapal hukum. Kita berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menegakkan keadilan.
Tetapi apabila keadilan itu tidak tegak atau miring, kita berhak untuk menegakkan keadilan tersebut dengan cara kesopanan. Begitulah hendaknya kita beragama. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran kedua agar kita hidup sejalan dengan moderasi beragama, yaitu dengan menerapkan ajaran Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Dengan menganggap bahwa kita semua adalah saudara, maka akan terjalin saling menghargai satu sama lain. Dalam hal ini yaitu kebebasan atau menghargai seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Umat sedharma yang berbahagia, kita haruslah menjadi manusia yang hebat dan mapan dalam jenana dan laksana dalam memahami moderasi beragama ini. Teruslah menjalankan ajaran Dharma, baik itu berdharma dalam agama dan dharma dalam negara. Dalam Atharwa Weda, Mandala 7, Sukta 1, Mantra 45 mengatakan bahwa bekerja keraslah untuk kejayaan Ibu Pertiwi, tumpah darah, dan bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa. Berikanlah penghargaan kepada mereka yang menganut agama yang berbeda. Hargailah mereka layaknya engkau tinggal dalam satu rumah. Curahkanlah kasih sayang seperti seekor sapi yang memberikan susu kepada manusia. Bunda Pertiwi akan memberikan kekayaan dan kesejahteraan kepada kamu, umat manusia, sebagai anak-anaknya. Umat sedharma yang berbahagia, dharma negara dan dharma agama adalah sangat penting untuk kita jalankan. Maka dapat saya simpulkan bahwa mereka yang melaksanakan moderasi beragama bukanlah mereka yang dangkal keimanannya, bukan mereka yang menyepelekan tuntunan agama, tetapi mereka yang berperilaku saleh dan menjunjung tinggi nilai moral serta esensi ajaran agama, dan menjunjung tinggi nilai toleransi, kerukunan, dan kedamaian dalam hidup bernegara, dan menaati konstitusi. Dengan menerapkan ajaran Tattvam Asi dan Wasudewa Kutumbakam, maka kita umat Hindu akan selalu sejalan dalam moderasi beragama. Sehingga kita benar-benar menuju sebuah impian kita bersama, yaitu menuju Indonesia maju. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Tidak ada satupun orang yang dapat luput dari kesalahan. Walaupun orang itu dikagumi atau dipuji oleh rakyat, tetapi ia pasti juga memiliki kelemahan. Walaupun orang itu kaya raya, pandai dalam segala ilmu, dan walau bagaimana cantik rupanya, dengan terlahir sebagai manusia, ia juga punya kelemahan. Hal ini dapat disamakan dengan bunga seroja yang sudah terkenal kesuciannya. Lalu apakah kesalahan dan kelemahannya? Tangkainya menyebabkan gatal. Masyarakat umum mengatakan demikian. Begitu juga tiang Ram Yudhistira yang tak luput dari kata keliru, sehingga permohonan maaf yang setulus-tulusnya tiang sampaikan. Semoga pesan Dharma ini dapat bermanfaat, sehingga burung perkutut burung merpati tiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Salam Pancasila.